ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Berat badannya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Gibran itu template, di mana-mana dia menyampaikan bahasanya ibu-ibu hamil itu membutuhkan asam sulfat. Nah, bayangkan kalau saya dan teman-teman lainnya ini tidak mengkritisi, tidak meluruskan. Apa jadinya ketika orang-orang yang ngefans berat sama Gibran, kemudian mereka ini menenggak beneran asam sulfat? Lah apa nggak wassalam? Kok malah saya dan teman-teman lainnya yang mengkritik, yang meluruskan, malah dituduh cuma menghina. Cepat kilat tapi tak sempit, berdiri tegak dalam kuping, tak mampu bersaing silakan panggil gas ya. Oke gas, tambah 2 orang gas. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Parah sekali kan? Coba deh saya tanya, apa manfaat dari joget-joget seperti itu? Apakah itu bisa memberikan solusi bagi masyarakat? Bagaimana ketika tantangan ekonomi ke depan? Bagaimana ketika bahan-bahan pokok sulit? Apakah semua itu bisa dijawab dengan cara joget-joget seperti itu? Tidak kan? Apalagi Pak Prabowo ini kan sudah berumur, sudah 72 tahun. Cobalah, gak usah seperti itu, joget-joget seperti itu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya sekarang coba deh diingat-ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Beliau kan menyampaikan, mari adu gagasan dan ide, bukan adu joget-joget atau gemo-gemoan seperti itu. Ya sekarang adu gemo-gemoan ini kan cuma gimmick doang. Gak ada manfaatnya sama sekali buat masyarakat. Gak ada manfaatnya sama sekali buat rakyat. Semua itu hanya gimmick untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Gibran. Kalau kita bicara kampanye, tentu saja kita bicara soal program-program. Ada satu program yang sering mengganggu saya, yaitu program yang sering dicetuskan oleh Pak Prabowo tentang makan gratis. Makan siang gratis buat para siswa, buat anak-anak sekolah. Kenapa mengganggu pikiran saya? Karena ini memang program yang mau dicobakan. Diteriakkan oleh Pak Prabowo, diteriakkan oleh Gibran untuk makan gratis. Apa benar program ini bisa jalan? Kita lebih butuh pemberdayaan ekonomi agar ekonomi masyarakat meningkat, bukan melulu dikasih makan. Karena yang dikasih makan gratis, yang diberikan makan secara cuma-cuma, itu kebanyakan ya pada akhirnya tidak menghargai itu. Dan ujung-ujungnya makan gratis ini tidak otomatis menghapuskan kemiskinan, tidak otomatis membuat orang jadi lebih sehat. Kenapa? Karena ketika anggaran yang sedemikian besar, maka ada anggaran-anggaran lain, anggaran untuk program lain yang dikorbankan. Dan ujung-ujungnya memenuhi program makan gratis, akhirnya kesejahteraan masyarakat untuk program-program yang lain jadi terganggu. Yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana misalnya pertanian kita lebih digalakkan. Food estate lah, itu yang harus berhasil. Kalau food estate nggak berhasil, tapi cita-citanya memberi makan gratis, lah makanannya dari mana? Dari impor. Kan belanja lagi. Sama kayak kita belanja pesawat bekas. Masa prestasinya belanja-belanja melulu? Kalah dong sama mama yang setiap hari check out Shopee. Tim suksesnya Prabowo Subianto hanya jual gimmick gemoy ya, karena mereka tahu capresnya tidak punya ide dan gagasan untuk bisa memimpin negara sebesar Indonesia. Makanya mereka tuh jual gemoy-gemoy, padahal Prabowo itu udah nggak pantas dibilang gemoy ya, karena udah tua, nggak ada lucu-lucunya, nggak ada menggemaskannya. Ini jual gimmick gemoy-gemoy, udah tahu capresnya udah tua dan aki-aki, bilang gemoy, gemoynya di mana? Udah gak pantas ya, udah gak pantas banget gitu loh. Apa visi misinya Prabowo Subianto? Apa gagasannya untuk membesarkan negara ini, untuk mensejahterakan negara ini? Gak ada selain makan siang, selain minum susu. Kalau mau kasih makan siang dan minum susu, pakai uang pribadi, jangan mengandalkan anggaran negara. Siapapun juga bisa melakukan itu ya. Tolong ya kepada tim sukses Prabowo Subianto, jangan jual-jual gimmick. Jualah ide dan gagasan untuk bisa memajukan bangsa dan negara kita ini. Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi.
Misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Ya, politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang gak paham apa arti politik dinasti? Para tim ses Eyang Prabowo sekarang ini beramai-ramai ngajarin relawan dan pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud soal cara berkampanye. Kata mereka nih, ini kata mereka loh ya. Kata mereka, pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud supaya berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi. Supaya berhenti membahas Mahkamah Keluarga. Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau memang benar hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud turun gara-gara para pendukungnya terlalu bersemangat membongkar-bongkar keburukan dari Pak Jokowi, membahas Mahkamah Keluarga, dan mengorek-ngorek cawe-cawe Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau itu memang benar, mengapa mereka tidak membiarkan hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud semakin anjlok lagi? Mengapa mereka jadi sibuk sendiri memberikan saran supaya kita berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi, supaya berhenti membahas soal Mahkamah Keluarga, supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024? Kita patut curiga. Kita patut curiga bahwa mereka sebetulnya benar-benar tertekan akibat adanya pembongkaran keburukan dari Pak Jokowi. Akibat terus-terusannya masyarakat membahas soal Mahkamah Keluarga. Jangan-jangan ya, angka survei Eyang Prabowo dan Mas Gibran benar-benar anjlok gara-gara semua itu. Kita jangan ciut sama gertakan mereka. Teruslah berjuang buat memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Ya, jadi kalau konsultan politik Prabowo saat ini mencoba untuk membranding Prabowo itu dengan sebutan yang menurut mereka itu adalah sebuah kelucuan. Misalnya mereka ini mengatakan bahwasanya ya Prabowo itu adalah gemoy, kemudian Prabowo itu sering joget-joget dan lain-lain. Ya, semua itu hanyalah upaya untuk menutupi karakter dan watak asli dari Prabowo Subianto, yang mana memang orangnya ini dikenal suka marah-marah dan temperamental. Bahkan mungkin teman-teman semua juga masih banyak yang belum tahu ya, bahwasanya Prabowo ini juga pernah menggebrak-gebrak meja di hadapan para ulama. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali kalau menurut saya. Masa ya calon presiden RI, calon presiden Indonesia, tapi watak dan karakternya seperti ini. Lah ini kan memalukan sekali kalau menurut saya. Jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan betapa tidak berakhlaknya ketika di hadapan para ulama, para kiai, Prabowo ini masih berani untuk menggebrak-gebrak meja. Prabowo yang latar belakangnya militer malah kehilangan ketegasannya dengan joget-joget itu dan bangga banget disebut gemoy. Padahal menurut teman saya, arti gemoy itu adalah gemuk letoy. Bu Mega malah jauh kelihatan lebih muda dari Prabowo meski usianya beliau itu jauh lebih tua. Pidato Bu Mega yang bicara di depan para relawan Ganjar Mahfud itu jelas-jelas membakar semangat orang-orang yang hadir di sana. Ketika Bu Megawati menemukan tanda-tanda bahwa Neo, Orde Baru akan bangkit lagi, dia keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan. Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru, rezim yang dulu dilawan oleh Bu Mega, mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang memakai cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi. Tanda-tandanya itu mirip banget, seperti pengerahan alat negara, merusak Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandera banyak tokoh politik dan banyak pejabat. Bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi.
karena demokrasi itu menghalangi absolute power. Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum, mega korupsi, dan nepotisme yang berdasarkan keluarga dan kroni-kroninya. Jadi saya mengikuti arahan Bu Megawati, meski saya itu bukan kader PDI Perjuangan. Karena baru di Pilpres sekarang ini, situasi bahaya ini jauh di atas masalah siapa calon presidennya, tetapi fokus pada terancamnya demokrasi kita. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan banyak baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin
yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Kalau kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah, dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi
Ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye. Apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu gak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI,
ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ada sebuah pertanyaan menarik yang pernah saya dapatkan. Pertanyaan itu adalah, siapakah tokoh atau orang terkuat yang pernah ada di Republik Indonesia? Dan saya yakin kok, mungkin kebanyakan dari teman-teman semua ini ya akan menjawab bahwasanya sosok yang terkuat di Republik Indonesia itu adalah Soeharto. Atau mungkin ada juga yang menjawab bahwasanya Soekarno dan Jokowi. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, apakah itu Habibie? Apakah itu Gus Dur? Apakah itu Megawati? Apakah itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY? Nah, apakah itu Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia? Apakah itu Soeharto yang dikenal dengan gaya otoriternya? Dan yang terakhir, apakah itu Presiden Jokowi? Coba, adakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya, dengan melihat fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini, maka saya ingin mengatakan bahwa orang terkuat di Republik Indonesia saat ini itu adalah bernama Gibran. Nah, mengapa saya mengatakan Gibran adalah orang atau tokoh yang terkuat di Republik Indonesia saat ini? Bahkan kekuatannya itu melebihi tokoh-tokoh seperti Soekarno, Soeharto, Megawati, SBY, dan bahkan juga bapaknya sendiri yaitu Presiden Jokowi. Nah, tapi belakangan ini ya, yang terjadi apa coba? MK justru diacak-acak hanya karena apa? Hanya karena ada seorang anak muda yang ngebet ingin maju sebagai calon wakil presiden RI. Coba silakan dicek sejarahnya. Hal semacam ini tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Tidak ada satupun presiden di Indonesia yang berani untuk mengacak-ngacak MK kecuali di era pemerintahan saat ini. Ya, sekarang faktanya Presiden Jokowi itu kan tidak berani menghalangi keinginan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Kan itu faktanya yang kita ketahui saat ini. Dan coba perhatikan juga misalnya terkait masalah Mahkamah Keluarga. Maksudnya Mahkamah Konstitusi atau MK. Kita semua juga sudah tahulah bahwasanya Mahkamah Konstitusi atau MK itu adalah suatu lembaga tinggi negara di Republik Indonesia. Nah, fungsi dan peran utama MK itu adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Itulah fungsi dan peran utama dari MK. Sekarang tidak brutal dan memalukan gimana coba ketika sang anak tidak cukup umur akan mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden ya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba malah aturannya itu yang mau dirubah. Lah, ini kan brutal sekali kalau menurut saya, benar gak? Ya jelas sangat brutal lah. Dan semua itu ya diperparah lagi dengan pertunjukan dengan dugaan nepotisme yang secara ugal-ugalan. Semuanya itu dipertontonkan oleh Anwar Usman yang diketahui sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Bahkan yang mantan Presiden Soeharto yang dikenal sangat diktator itu pun tidak pernah sama sekali mengotak-atik aturan perundang-undangan secara brutal. Bayangkan saja ya, hanya demi seorang anak, aturan perundang-undangan yang sudah ada itu diacak-acak sedemikian rupa dengan cara brutal dan sangat-sangat memalukan. Ya, luar biasa sekali KPU ini. Ya, sekedar informasi. Jadi untuk rencana debat Capres dan Cawapres nanti ya akan tetap dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, porsinya itu adalah untuk Capres 3 kali dan untuk Cawapres 2 kali. Tapi ada yang berbeda untuk debat Capres dan Cawapres kali ini. Jadi tidak sama seperti pada saat debat Capres dan Cawapres pada pemilu 2019 lalu. Dan saya yakin teman-teman semuanya ini juga sudah banyak yang tahu bahwasannya Anwar Usman itu adalah paman dari Gibran dan sekaligus adik ipar dari Presiden Jokowi saat ini. Nah, malah bukan hanya itu ya, bahkan baru-baru ini lagi-lagi kita semuanya ini dipertontonkan dengan pernyataan yang mengejutkan dari pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi kabarnya saat sesi debat Capres dan Cawapres 2024 nanti rencananya akan ada perubahan format debat. Nah, perubahan format debat itu khusus hanya untuk calon wakil presiden. Nah, kalau pada 2019, debat Capres dan Cawapres itu kan sendiri-sendiri, benar gak?
Jadi kalau saat debat capres, cawapresnya ini nggak ikut. Begitu juga saat debat cawapres. Nah, tapi anehnya, untuk debat capres dan cawapres 2024 nanti, format itu semua akan dirubah. Jadi untuk sesi debat capres nanti, cawapresnya akan tetap mendampingi. Nah, begitu juga saat debat cawapres, maka capresnya juga akan ikut mendampingi. Lah ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Nah, format inilah yang sedang menjadi banyak sekali perbincangan di publik saat ini. Lagian ya, ngapain sih KPU itu harus merubah format debat capres dan cawapres? Ngapain coba? Apakah KPU ini kurang kerjaan? Apakah semua itu dilakukan hanya untuk memfasilitasi seorang pangeran yang bernama Gibran? Apakah benar seperti itu? Atau jangan-jangan ya KPU ini tidak yakin dengan kemampuan Gibran untuk menghadapi lawannya saat sesi debat nanti? Sekarang begini, kalau memang ada sesi debat cawapres, terus kenapa capresnya itu harus ikut mendampingi? Begitu juga sebaliknya. Dan yang menjadi pertanyaan saya lagi adalah, terus fungsi capres di situ apa ketika sesi debat cawapres dilakukan? Apakah capresnya itu hanya diam-diam saja, tidak boleh ngomong apa-apa? Apakah memang seperti itu? Bayangkan saja ya, apa jadinya kalau Gibran sendirian menghadapi Profesor Mahfud MD dan juga Caimin saat sesi berdebat nanti? Apa Gibran ini gak mati kutu? Makanya ya bisa jadi apa yang saya curigai ini memang benar bisa terjadi. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya karena ketakutan untuk debat sendirian, maka mau tidak mau KPU harus menolong Gibran dengan cara merubah format debat pada pemilu 2024 nanti. Dan melihat semua ini ya, jujur saja saya jadi curiga. Apakah jangan-jangan Gibran ini ketakutan ketika harus berhadapan sendirian dengan cawapres lainnya? Nah, apakah benar seperti itu? Ya maklumlah, yang dihadapi itu kan Profesor Mahfud MD dan juga Caimin, orang yang sudah berpengalaman. Nah, padahal ya Gibran kemarin itu kan sudah sesumbar atau percaya diri mengatakan, "Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, saya sudah ada di sini." Luar biasa sekali kan. Nah, harusnya ya pihak KPU ini lebih fokus kepada persoalan lain. Misalnya soal materi debat. Jadi bukan hal-hal sepele. Jadi bukan malah sibuk merubah format debat. Apalagi kalau merubahnya itu ya hanya untuk mengakomodir kepentingan salah satu calon atau kandidat. Lah ini kan jadinya tidak fair, bener gak? Nah dari semua ini semakin menunjukkan bahwa Gibran adalah orang yang paling kuat di Republik ini. Ya semua itu bisa dibuktikan bahwa apapun aturannya, kalau Gibran ini sudah berkehendak, maka semuanya bisa dirubah. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan